buat bensin gimana ya? Kamu kehabisan bensin. Kamu bingung belinya di mana? Beli di Pertamina. Yuk cari tahu perusahaannya. Materi yang pertama yaitu adalah profil Dewan Komisaris dari Pertamina Geothermal Energy. Yang pertama yaitu Gigih Udi Atmo. Ia sebagai Komisaris Utama PGEO. Ia meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD di bidang Infrastructure Engineering serta Master of Engineering Project Management dari University of Melbourne. Yang kedua yaitu John Anis. Ia sebagai Komisaris. John Anis adalah lulusan Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Elektro. Yang ketiga yaitu Abdullah Zayed. Ia sebagai Komisaris. Dengan latar belakang yaitu merupakan Direktur Pengembangan dan Investasi Wilayah Asia dan Afrika di Masdar, perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Yang keempat yaitu Abdul Musawir Yahya. Ia sebagai Komisaris Independen. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1992 di Ujung Pandang Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini, ia aktif dalam Partai Solidaritas Indonesia dan sebelumnya aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yaitu Muhammad Firmansyah. Ia sebagai Komisaris Independen. Ia diangkat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 20 Agustus 2025. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya pada tahun 1999. Yang pertama ada Julfi Hadi sebagai Direktur Utama. Julfi Hadi diangkat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023. PGE berkomitmen menjadikan perusahaan sebagai World Class Green Energy Company dengan kapasitas terpasang geothermal terbesar di dunia. Julfi Hadi memegang gelar MSc dan BSc dalam bidang geologi dari University of Texas El Paso, USA. Julfi Hadi memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di sektor geothermal termasuk di proyek seperti Wayang Windu Unit 2 dan Derajat Unit 3. Yang kedua, Edwil Susandi sebagai Direktur Eksplorasi dan Pengembangan. Edwil Susandi resmi menjabat sejak Mei 2024 sebagai bagian dari peningkatan strategi PGE menuju target dalam 2 tahun ke depan. Edwil Susandi lulusan Manchester Teknik Perminyakan Universitas Institut Teknologi Bandung dan Sarjana Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Berbekal pengalaman luas di Pertamina Hulu Lokan, Pertamina Hulu Energi, dan Pertamina EP dengan posisi seperti EFP Upstream Business, Country Manager Algeria, dan lainnya. Yang ketiga ada Ahmad Yani sebagai Direktur Operasi. Ahmad Yani menjabat sejak Juni 2023. Ahmad Yani memegang gelar MSc Physical Geothermal Exploration dan Sarjana Teknik Perminyakan dari Universitas Indonesia. Lebih dari 20 tahun pengalaman di Pertamina dengan kompetensi reservoir engineering, operasi produksi, dan pengeboran geothermal baik di lapangan maupun pusat. Yang terakhir ada Yuris Kirio sebagai Direktur Keuangan. Yuris Kirio diangkat pada Februari tahun 2024. Yuris Kirio memiliki gelar Manchester Keuangan dan Sarjana Keuangan University of Texas at Dallas. Berpengalaman sekitar 15 tahun di sektor keuangan dalam bidang keahlian seperti investasi, strategic planning, financial modeling, dan project management. Yuris Kirio juga pernah menjabat sebagai direktur di BNI Sekuritas. Berikut adalah komposisi pemegang saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO.
Pemegang saham terbesar adalah PT Pertamina Power Indonesia dengan kepemilikan sekitar 68,8% atau lebih dari 28,5 miliar lembar saham. PPI merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Selanjutnya, masih dari Indonesia, Solar Holdings RSC Limited memiliki sekitar 14,96% saham atau sekitar 6,2 miliar lembar. Masdar adalah perusahaan energi terbarukan global yang berbasis di Uni Emirat Arab. Kemudian ada PT Pertamina PDV Indonesia yang memegang sekitar 5,97% saham atau sekitar 2,4 miliar lembar. Perusahaan ini juga merupakan bagian dari ekosistem Pertamina yang turut memperkuat struktur kepemilikan. Sisanya sekitar 10% saham PGEO dimiliki oleh masyarakat atau investor publik yang setara dengan lebih dari 4,2 miliar lembar saham. Laporan posisi keuangan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk pada tahun 2024 menunjukkan kenaikan. Perusahaan mencatat laba bersih sebesar 2,61 triliun, meningkat dari tahun lalu sebesar 2,52 triliun. Laba bersih per saham setara dengan 62,85 per lembar. Dari sisi struktur keuangan, total aset PGEO mencapai 48,71 triliun. Aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas perusahaan sebesar 16,06 triliun yang merupakan gabungan antara liabilitas jangka pendek sebesar 3.693,8 miliar dan jangka panjang sebesar 12.372,8 miliar. Sementara itu, ekuitas perusahaan tercatat sebesar 32,64 triliun, menunjukkan bahwa posisi modal sendiri masih mendominasi struktur pendanaan. Sepanjang tahun 2023, perusahaan berhasil mencatat kinerja yang cukup baik. Total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar 406,3 miliar rupiah. Setelah dikurangi biaya pokok dan beban langsung, perusahaan masih bisa mengantongi laba kotor sebesar 247,9 miliar rupiah. Dari sisi operasional, meskipun ada beban umum dan administrasi sebesar 26,2 miliar rupiah, perusahaan masih mampu menjaga kinerja positif dengan laba usaha sebesar 226,1 miliar rupiah. Pendapatan tambahan juga datang dari bunga keuangan sebesar 22,2 miliar rupiah dan keuntungan selisih kurs sebesar 16,9 miliar rupiah. Meski demikian, perusahaan tetap menanggung beban keuangan senilai 24,2 miliar. Pada akhirnya, secara keseluruhan, perusahaan berhasil menutup tahun dengan laba sebelum pajak sebesar 240,9 miliar rupiah, menunjukkan kondisi bisnis yang cukup sehat dan solid sepanjang 2023. Oke, kita masuk ke perubahan ekuitas. Di sini jadi 4 segmen. Yang pertama ada laporan perubahan ekuitas periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2025. Periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan mata uang ribuan dolar Amerika Serikat atau USD. Masuk ke segmen kedua, komponen ekuitas. Ekuitas perusahaan terbagi menjadi beberapa pos utama. Yang pertama adalah modal saham atau share capital. Yang kedua ada tambahan modalisator atau additional paid-in capital. Yang ketiga ada pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Keempat ada saldo laba. Yang kelima ada kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Yang keenam adalah jumlah ekuitas atau total equity. Ringkasan perubahan utama pada tahun 2024, saldo awal 1 Januari 2024 USD 1.971.26.25.6.000 dengan perubahan penerbitan saham dan modalisator dengan jumlah 5.157.000. Yang kedua, kompensasi berbasis saham 3.585. Ketiga ada rugi penyesuaian nilai wajar investasi dengan minus 4.812. Yang kelima ada laba tahun berjalan dengan bertambah 160.302. Dan yang terakhir ada pembagian dividen dengan minus 128.400.000. Saldo akhir 31 Desember 2024 dengan USD 2.8.752.000 triwulan 1 2025. Saldo awal 1 Januari 2025 USD 1.971.26.000.
Perubahan penerbitan saham dan modalisasi store. Yang pertamanya 4.036.000. Kedua, ada komposisi berbasis saham 2.310.000. Keempat ada laba triwulan 1 dengan plus 31.373.000. Yang saldo akhir 31 Maret 2025 yaitu USD 2.040.104.000. Masuk ke segmen selanjutnya, insight dan analisis. Ekuitas perusahaan bertumbuh stabil dari USD 1,97 miliar awal 2024 jadi USD 2,4 miliar pada Maret 2025. Faktor utama pertumbuhannya adalah laba bersih yang signifikan dan kompensasi berbasis saham atau penerbitan saham baru. Faktor pengurangan terbesarnya pembagian dividen pada tahun 2024 dan kerugian revaluasi investasi. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir, laporan arus kas Pertamina Geothermal Energy. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Nah, pada tahun 2023, terdapat 4.787.697 juta. Dan pada tahun 2022, terdapat 4.280.487 juta. Ini termasuk peningkatan karena kenaikan permintaan dari pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Pada tahun 2023, terdapat 3.104 juta. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 1.875.347 juta. Kenaikan pengeluaran investasi terutama untuk pembangunan proyek. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2023, terdapat 2.288.442 juta. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 2.187.514 juta. Ini digunakan untuk pengeluaran dan pembayaran utang dan dividen. Keempat, yaitu kenaikan dan penurunan kas bersih. Pada tahun 2023, terdapat 501.849 juta. Dan pada tahun 2022, terdapat 213.626 juta. Dan terakhir, yaitu saldo akhir kas dan star kas. Pada tahun 2023, terdapat 2.350.059 juta. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 2.851.908 juta. Nah guys, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai profil dari Pertamina Geothermal Energy. Dari profil, keuangan, hingga saham. Nah, sekarang kalian udah paham kan sama apa yang dijelasin tadi? Cukup sekian guys, terima kasih.